peran saja yang di penjara dia bisa menghasilkan banyak karya, maka dari itu kita di tengah pandemi sekarang ini marilah kita giatkan literasi kita untuk berkarya juga. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Raha, yaitu mengenai kenapa kok buku ini harus hadir seperti itu. Karena buku dari Mas Raha ini sendiri mengulas dari pemikiran tokoh-tokoh Islam yang sebenarnya sudah dipublish di portal-portal media. Nah, untuk itu kenapa kok buku ini bisa hadir, mungkin nanti Mas Raha bisa menceritakan, dan mungkin kenapa kok beliau memilih tokoh-tokoh Islam secara global itu, kenapa kok nggak di Indonesia saja atau bagaimana. Nah, nanti mungkin dari Mas Asbar nanti juga bisa menanggapi bahwasanya dari isi dari buku ini. Dan tanpa berlama-lama mari kita dengarkan petuah dari Raha Bistara SAG. Waktu saya persilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dramatis. Yang saya hormati Rendra Armayana selaku Ketua Umum UKM LPM Dinamika Masa Hikmat 2019-2020. Yang saya hormati teman sekaligus kolega ya, teman sekaligus kolega, sekaligus teman curhat, sekaligus sekaligus teman ini ya, teman belajar, terutama teman belajar menulis, teman belajar mengabdi, teman belajar bagaimana memaknai hidup di dinamika gitu. Mas Aswan Anas SE katanya, udah SE apa belum nggak tahu. Anggap aja wes. Kemudian yang saya hormati juga Mas Hamzah, kemudian Mas Rizky. Saya ingatnya Mas Rizky Hermawan ya, karena ingatnya Mas Rizky Hermawan. Ternyata namanya Mas Rizky Rahmawan gitu kan. Selaku moderator yang hari ini ingin mendampingi saya, kemudian teman-teman untuk membawa acara terkait obrolan santai ya, obrolan santai buku saya yang ke berapa ya? Aku lupa. 55. Serta yang saya banggakan seluruh teman-teman yang hari ini mau belajar lagi, mau belajar menggali, mau belajar hidup, mau belajar memaknai bagaimana kita sebagai manusia. Kalau kata-katanya Iqbal itu bagaimana kita sebagai manusia ingin membuktikan ego kita. Dulu Aristoteles itu selaku filosof Yunani klasik gitu kan, pemikiran dia lebih cenderung ke antroposentrisme. Kalau Plato lebih ke teologi gitu kan, kalau Aristo itu antroposentris. Maka bagi Aristo itu orang yang mau hidup itu orang yang mengeksistensikan diri. Maka dilanjutkan oleh René Descartes dengan slogannya Cogito ergo sum. Ketika aku berpikir maka aku ada. Maka ketika teman-teman di UKM LPM Dinamika mau berpikir, menulis, membaca, maka teman-teman itu ada. Tapi ketika teman-teman sudah di UKM Dinamika dan labelnya sebagai mahasiswa belum mau membaca, belum mau menulis, belum mau menelaah, yo silakan resapi apakah teman-teman sudah hidup atau hanya stagnan sebagai insan biasa kayak gitu. Karena kalau kata-katanya Ibnu Sina dalam kitabnya Fi Qaulun Atib itu dia mengatakan bahwasanya al insanu hayawanun natik. Jadi yang membedakan antara manusia dan hewan itu ya dari segi akalnya, dari segi nakliahnya kayak gitu. Itu
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang ini, siang yang panas ini, teman-teman bisa berkumpul, bisa temu kangen, entah itu temu kangen dengan pasangannya atau temu kangen dengan teman-temannya yang jarang ketemu. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini sulit kiranya buat teman-teman untuk melepaskan rindu, entah itu rindu kepada Mas Azwan ataupun kepada Mas Rahmawan, ini nggak tahu. Kemudian salawat salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mereformir umatnya dari zaman belum akliyah, belum berdaya guna sampai zaman akliyah itu berdaya guna kayak gitu. Saya mau mulai dari mana ini bingungnya? Yang jelas buku ini itu dulu ceritanya saya disuruh sama dosen saya ketika di UIN Surangkalijaga itu, Mas Mbok yo nulis buku tulisanmu yang di media online itu dibukukan gitu kan, lumayan gitu. Terus teman-teman kelas juga gitu yang alumni Al Azhar, Mas aku pengen baca bukumu, coba tulisanmu. Terus teman-teman yang dulu di Monash University, kemudian di Afrika University kan satu kelas sama saya di S2, dia pengen, Mas aku pengen baca tulisanmu yang di media online dibukukan. Akhirnya dengan inisiatif semacam itu akhirnya ya lahir buku ini kayak gitu. Sebenarnya aku juga dulu nggak sempat berpikiran buat buku ya, karena memang konsenku dulu ya nulis jurnal gitu, karena memang basic S2 itu lebih ditekankan ke karya ilmiah, jurnal. Ciri seorang cendekiawan, ciri seorang intelektual itu di era sekarang ya, di era sekarang itu bukan buku. Di era sekarang lebih dikedepankan untuk nulis karya ilmiah kayak gitu. Makanya aku ya akhir-akhir ini kadang kenapa akhir-akhir ini tulisanku jarang di media online, memang lagi fokus menggagas tulisan-tulisan untuk jurnal kayak gitu. Alhamdulillah kemarin baru tayang satu, mungkin minggu depan satu lagi, mungkin minggu depan ya satu lagi kayak gitulah. Pengennya kayak gitu, tapi karena memang nggak tahu, karena jurnal itu tingkat kesulitannya lebih ini ya. Tingkat kesulitan nulis jurnal itu daripada esai itu lebih rumit. Maka teman-teman yang sekarang di dinamika kemudian nggak nulis esai itu kan sebenarnya sambil merem aja kan bisa gitu. Dalam artian nggak usah terlalu banyak memikirkan metodologi, nggak usah terlalu banyak memikirkan tulisan-tulisan ilmiah, nggak terlalu banyak memikirkan kata-kata ilmiah, itu sudah jadi. Bahkan teman-teman kalau Gunawan Muhammad itu dalam bukunya catatan pinggiran itu yang sekarang sampai 12 jilid itu tulisan-tulisannya cuma judul-judul biasa, misalkan dia membahas tentang mate gitu kan, tapi mix perspektif dari the head gitu kan. Dia kemudian membahas sandal, dia kemudian membahas cinta, dia kemudian membahas buku, dia kemudian membahas HP, dia kemudian menulis pulpen, cuma kayak gitu judulnya kayak gitu. Jadi memang menulis esai kalau saya rasakan itu apa ya, tidak perlu memikirkan pemikiran double gitu loh. Tapi kalau menulis jurnal misalkan, nulis skripsi misalkan, nulis tesis misalkan, itu harus ada perenungan panjang, harus kata-kata ilmiahnya juga harus sesuai dan harus ada metodologinya. Kalau esai kan ya biasa lepas gitu kan. Maka teman-teman ketika sekarang di UKM Dinamika tidak menulis, yo rugi. Perang itu dalam bukunya Anak Semua Bangsa itu tadi disebutkan sama Mas Rahmawan itu kan menyebutkan ketika engkau ingin mengenal dunia ya membaca, dan ketika engkau ingin dikenal dunia ya menulis gitu. Maka teman-teman yang sekarang konsen sebagai mahasiswa, teman-teman yang fokus dalam UKM Dinamika ya menulis, walaupun sekelas ISA tetap menulis, tapi seenggaknya ya masuk ke penelitian kayak gitu. Lah, yang saya rasakan dulu
saya terlambat ya, saya terlambat menulis, saya terlambat membaca, saya terlambat menelaah. Dulu saya di UKM Dinamika itu belum sempat menulis. Mas Azwan itu dulu satu-satunya orang yang sudah bisa tembus Alif ID sama Mas Taufik. Saya belum, karena fokusku dulu di Dinamika itu masih concern dalam bagaimana saya menghidupkan dinamika, bagaimana saya menghidupkan dunia literasi yang sampai sekarang itu masih mandek. Lah Mas Azwan dengan Mas Taufik itu dia lebih start lebih dulu daripada saya. Maka Mas Azwan itu sudah bisa masuk Alif itu wah sekarang loh, kalau sekarang itu sudah wah banget Mas Azwan itu loh. Tulisannya di Alif ada, di Ikro, dimanapun. Saya waktu itu belum. Saya waktu itu belum sempat bisa masuk ke Alif ya. Mas Azwan sama Mas Taufik itu sudah bisa masuk ke Alif gitu. Karena fokusku dulu, aku berpikirnya begini, ketika teman-teman memang fokus menghidupkan organisasi di dinamika terutama, hal-hal semacam demikian yang kita tidak bisa dinalar oleh logika itu akan muncul dengan sendirinya. Maka sekarang saya memakai jet. Saya sekarang lebih memakai jet ya, karena yo sebisa mungkin saya bisa terbang ke Pluto gitu kan. melalui tulisan-tulisanku, maksudnya melalui tulisan-tulisanku, bukan melalui jet gitu kan, bukan melalui raga kayak gitu. Maka saya sekarang yang ngejar bagaimana caranya saya setiap hari itu bisa muncul di media online, bagaimana saya bisa muncul di jurnal-jurnal, terutama jurnal yang terindeks Scopus. Itu bagaimana caranya, saya berpikir di situ. Karena dulu saya berpikir ketika saya mengabdi untuk organisasiku, aku akan mendapatkan kalau kata-kata Suhrawardi itu akan mendapatkan teori israfiyahnya dari Sang Pencipta, dan itu saya mengalami sendiri. Bahkan Paulo Coelho itu dalam novelnya Sang Alkemis itu, dia ketika kau mengabdi dengan sungguh-sungguh, secara otomatis semesta itu akan menganugerahimu, dan itu yang saya rasakan sekarang. Saya dulu belum bisa menulis ketika di dinamika, tapi saya belajar, walaupun saya belum menulis, belum tembus di media online, belum tembus ke jurnal, tapi saya belajar. Maka saya sekarang bukan sombong, saya selangkah lebih maju dari Mas Taufik sama Mas Azwan. Mas Taufik itu jurnalnya belum tembus sampai sekarang gitu kan. Saya sudah ya sekitar 8 lah, saya sudah ada di Google Scholar gitu kan. Mas Azwan dulu aktif di media online Alif itu. Saya sekarang bisa tembus di Go Times gitu kan, yang penulisnya ya ada Prof. Azra, ada Buya Syafi'i, ada Mas Sahal. Saya bisa tembus karena saya berpikir dulu itu yang penting bagaimana caranya saya memajukan UKM, itu yang terpenting. Karena ketika kamu sudah berpikiran seperti itu, maka secara otomatis kalau dalam kata-katanya Abid Al-Jabiri dalam buku saya itu ada epistemologi Irfani. Islam itu kan mengenal 3 epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani. Maka epistologi Irfani itu akan masuk dengan sendirinya di dalam diri kita kalau kata Al-Jabiri kayak gitu. Dan itu yang saya rasakan sekarang. Saya dulu tidak memikirkan kamu setelah di UKM itu kamu bakal jadi apa, kamu bakal menemukan siapa. Saya nggak berpikiran seperti itu. Maka fokus saya dulu di UKM Dinamika hanya bagaimana caranya saya bisa memajukan UKM dengan ditemani Mas Azwan, dengan ditemani Mas Taufik dan teman-teman yang lainnya. Dulu yang ahli dalam obrolan buku saya serahkan ke Mas Azwan, yang nulis Mas Taufik. Lah, kerjaku dulu itu di UKM itu hanya sebagai jongos ya, jongos yang mencairkan uang ke rektorat. Tapi karena ikhlas, karena saya tidak memikirkan yang lain, maka hal-hal yang bersifat reward itu kayak misalkan perempuan, kayak misalkan jabatan, kayak misalkan nama itu akan ngikut dengan sendirinya. Tapi ketika teman-teman di organisasi itu hanya mencari, misalkan mencari perempuan, mencari nama, itu dengan sendirinya teman-teman akan digerus oleh perkembangan zaman sendiri. Maka sekarang ketika niat teman-teman udah mulai menghidupkan UKM, diniati dari awal itu buat menghidupkan UKM, secara otomatis semesta itu akan mendukung kalian. Itu kalau kata-katanya Paulo Coelho ya dalam novelnya Sang Alkemis kayak gitu. Yang penting bukan Terelia gitu. Maka teman-teman kalau sekarang masih suka baca novelnya Terelie, Fesa Bersari, yo dihilangkan dulu lah. Ya baca novelnya
Paulo Coelho, terus Dan Brown itu penting. Karena novel-novel kayak Terelie, kayak Firsa Bersari itu hanya bersifat hanya bersifat membawa kita arus ke melankolis kayak gitu. Jadi hati kita kan galau-galau, hanya mungkin cinta itu tidak maju. Itu yang sekarang masih belajar kayak gitu ya agak disisihkan. Mulai belajar buku-buku yang memang nutrisinya itu sesuai dengan keadaan kita kayak gitu. Terus terkait buku ini sebenarnya kenapa saya mengambil judul Menggurat yang Silam, Menyurat yang Menjelang itu sebenarnya saya terinspirasi dari bukunya Nancy K. Florida, seorang Javanolog asal Amerika yang dia fokus mengkaji bagaimana percaturan sastra di Keraton Surakarta Hadiningrat kayak gitu. Bukunya Nancy itu kan judulnya Menyurat yang Silam, Menggurat yang Menjelang. Saya balik Menggurat yang Silam, Menyurat yang Menjelang. Karena saya ingin saya ingin menghobarkan. Kalau dulu kan Nabi itu kan ingin menghobarkan gitu kan. Walaupun saya tidak mengaku Nabi gitu. Itu diskusi filsafat ya. Nanti teman-teman nggak sampai. Gini, kenapa saya ngambil judul ini? Saya ingin menyampaikan, mengabarkan bahwasanya peradaban Islam itu menjadi peradaban yang membuat pencerahan di seluruh dunia. Saya kira tanpa ilmuwan-ilmuwan Islam, tanpa filosof-filosof Muslim, Barat tidak sampai kayak sekarang. Maka di awal-awal buku saya itu menceritakan bagaimana seorang penerjemah di era Abbasiyah waktu itu khalifahnya dimulai ketika Harun ar-Rasyid, kemudian dilakukan oleh Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun. Itu penerjemahan buku Yunani itu sangat masif sekali. Artinya mereka berani terbuka, mereka berani membuka wacana keilmuan di Kekhalifahan Abbasiyah. Dan hal itu kenapa Islam mengalami the golden of age ataupun zaman keemasan itu diawali ya dari penerjemahan itu tadi. Bahkan Al-Ma'mun sendiri sebagai khalifah itu dalam ceritanya itu pernah bermimpi dengan Aristoteles. Jadi dia pernah mimpi itu pernah ditemui oleh orang yang bertubuh badan gemuk, kecil, botak. Itu di dalam tarikh-tarikh khulafa misalkan punya As-Suyuti itu dijelaskan dia sebagai Aristoteles kayak gitu. Dan hal itu yang menjadi cikal bakal bagaimana keilmuan Barat itu bisa masuk ke Islam dan kemudian disalurkan ke Barat kayak gitu. Nah, fungsi warok di situ dalam bukunya Johannes Pedersen tentang fajar intelektual Islam itu seperti itu. Jadi warok itu berfungsi sebagai penyalur keilmuan Barat ke Islam, Yunani, Alexandria dan sebagainya kayak gitu. Nah, hal ini yang menjadi pijakan awal bagaimana Islam bisa menghasilkan pemikir-pemikir Muslim, filosof-filosof Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus dan sebagainya. Yang nanti pemikiran-pemikiran mereka itu diadopsi oleh Barat kayak gitu. Dan ini menjadi dilematis ketika memang sekarang kita sebagai mahasiswa agama Islam, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri ya. Ketika kita tidak ketika kita tidak tahu bagaimana wacana-wacana intelektual yang terjadi dalam agama Islam, ini sangat tragis ya. Maka saya sarankan buat teman-teman, walaupun teman-teman bukan anak SPI, kalau masih lebih kan sudah expired gitu kan, artinya sudah keilmuan di SPI itu udah menguasai. Teman-teman yang di luar Mazhab itu sebisa mungkin mengoreksi sejarah Islam itu sendiri. Misal membaca bukunya Tamim Ansori tentang bagaimana puncak di Baghdad itu ya, Islam itu bergerak pada saat itu untuk ilmu pengetahuan, bukan untuk yang lainnya. Bahkan misalkan yang Imam Hambal misalkan terjadi percekcokan dengan khalifah itu kan karena pengakuan terhadap Al-Quran itu makhluk atau enggak itu ya karena wacana keilmuan, bukan wacana yang lain.
Maka saya rasa penting kiranya untuk teman-teman itu menggali turas-turas keislaman dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Itu sangat sekali. Saya merasakannya itu sekarang saya S2, kemudian pekerjaan saya kurang dan sebagainya lah. Ada hal-hal yang saya sesalkan ketika S1. Yang jelas ketika teman-teman mau belajar, mau membaca, mau menulis, mau mengabdi, hal-hal yang bersifat ribet, hal-hal yang bersifat dari itu akan ikut. Misal kayak perempuan, kemudian kayak nama itu akan ikut, kayak jabatan itu akan ikut. Orang itu akan menilai teman-teman itu dari segi kredibilitas dan kualitas teman-teman, bukan dari teman-teman itu pangkatnya apa. Saya yakin itu. Ketika teman-teman sudah dapat kredibilitas, sudah dapat kekayaan intelektual, maka teman-teman itu akan dicari oleh orang. Bukan teman-teman mencari orang, tapi dicari oleh orang. Dan itu yang teman-teman harus kaji mulai dari sekarang. Karena sekarang itu era-era sekarang, era-era persaingan. Ketika sudah era persaingan berarti teman-teman saling membunuh, saling mengalahkan. Kalau teman-teman tidak memiliki fondasi yang kuat, intelektual yang kuat, bacaan yang kuat, maka teman-teman akan tersisihkan. Tapi kalau teman-teman sudah fondasinya kuat, bacaannya kuat, kemudian metodologinya kuat, secara otomatis teman-teman akan dicari orang. Secara otomatis itu tidak ditanyakan lagi kayak gitu. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Moderator. Oke, tadi sedikit ya dari pemaparan Mas Rahabistara SAG. Nah, ini salah satu dari pembanding yang saat ini dari Mas Azwan Anas. Nah, boleh saya cerita sedikit bahwasanya Mas Azwan Anas ini salah satu orang yang memotivasi saya untuk membaca buku. Ketika saya ikut obrolan bukunya itu pertama kali dengan judul Revolusi Pemuda ya Mas, di depan rektorat itu. Nah, saya itu bergagasan seperti ini. Kok bisa ya Mas itu kok istilahnya mengerti bahwasanya kalau dulu itu kejadiannya itu seperti ini. Nah, terus saya tanyakan kepada teman saya yang berada di samping, kebetulan itu angkatan 2017 kalau nggak salah. Mbak, kuwi kok bisa Mbak kok bisa ngerti ngono piye? Iya, mulai napa ini pengen bisa ngerti ngono kuwi maca buku koyo Mas Azwan. Nah, ini adalah salah satu orang yang motivasi saya untuk membaca buku seperti itu. Nah, ini juga Mas Azwan ini adalah benar sekali dia anak ekonom seperti itu. Nah, mungkin nanti Mas Azwan bisa menjelaskan atau menanggapi dari paparannya atau menanggapi dari sebuah buku dari Mas Rahabistara ini. Monggo Mas Azwan. Cik. Terima kasih atas beban yang telah diberikan kepada saya. Karena dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh kawan-kawan yang ada di sebelah saya ini menjadikan satu beban tersendiri. Seakan-akan saya memiliki pengetahuan yang lebih, tapi saya masih di bawah dari teman-teman yang ada di samping saya secara pengetahuan. Langsung saja ke materi kita pada pagi hari ini, siang ya, sore, sudah mau sore. Karena nanti kita tampilkan juga di media sebagai bentuk daripada dakwah literasi yang harus digaungkan kepada generasi muda untuk tetap ingat tentang masa lalu, ingat tentang masa depan, bisa memprediksi, bisa membaca zaman dan tidak ketinggalan zaman. Pada hari ini sudah banyak sekali dari pemateri pertama dari seorang penulis buku Menggurat yang Silam, Menyurat yang Menjelang. Sebuah buku, kalau saya mengatakan ini adalah buku perpanjangan ingatan. Bagaimana kita mengerti filsuf-filsuf dengan pemikiran yang cemerlang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa yang tidak habis oleh zaman. Pemikiran-pemikiran tajam yang selalu digaungkan oleh kaum muda hari ini bisa dipelajari, kita bisa menikmati dan bisa mengambil pelajaran dari pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan, sudah diungkapkan oleh para filsuf pada masa dahulu. Perpanjangan ingatan membuatku ingat juga tentang buku-buku yang mengulas masa lalu. Bagaimana buku Bandung Mawardi juga mengingatkan kita bahwasanya pada masa dahulu buku-buku anak pada era 1930 sampai era 1960-an
menghiasi perbukuan Indonesia. Anak-anak pada masa itu lebih dekat dengan literasi. Perbedaan anak hari ini dengan era tahun 1930-an hingga era Orde Baru adalah hari ini kita lebih dekat dengan gawai, lebih dekat dengan gadget, dan kita mulai melupakan sebuah kunci dari pengetahuan. Kalau kita mengatakan buku adalah jendela pengetahuan, maka kita harus melihat keluar dari tempurung. Kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Hari ini dari kawan-kawan semuanya yang hari ini sudah membaca buku, bisa angkat tangan. Hari ini yang sudah membaca buku 1. Dari sekian mahasiswa, mahal loh ya, bukan siswa. Dari sekian mahasiswa yang katanya, kalau kata Pramoedya Anantatur adalah kaum terpelajar, kalau kata Flanagan adalah kolaborator kritis, hari ini hanya 1 dibandingkan 50 mahasiswa yang hadir hari ini. Wah, ini kacau sekali. Dari sekian mahasiswa yang ada hari ini yang membaca buku hanya ada 1. Memang satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya Indonesia sampai hari ini negara dengan penduduk terbesar dan memiliki presentasi membaca terkecil kedua setelah negara paling bawah yang ada di seluruh dunia. Presentasi yang tidak membanggakan bagi negara sebesar negara Indonesia dengan memiliki berjuta-juta orang, berjuta-juta bangsa, berjuta-juta masyarakat yang ada di Indonesia. Perpanjangan ingatan kita juga bisa kita lihat bagaimana Fernando Baez mengisahkan pembakaran buku dari masa ke masa, mulai dari penulisan dengan media sebelum kertas, media kulit dan lain sebagainya, bagaimana pembakaran buku untuk melupakan masa kejayaan yang pernah terjadi, terutama masa kejayaan Islam pada masa itu. Hingga hari ini Ibnu Rus kemudian dan lain sebagainya, karya-karyanya hanya dikenal oleh orang Islam sebagian saja, dan taklid buta kali ini dilakukan oleh masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Ini juga menjadi satu kritikan dalam bukunya Mas Raha, bahwasanya sebagai seorang muslim kita juga harus kritis terhadap problema masyarakat, terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam masyarakat. Kita sebagai mahasiswa juga harusnya memiliki sikap yang kritis untuk melihat bagaimana ajaran diberikan kepada kita, karena pada dasarnya menilik lagi dalam buku Menggurat yang Silam Menyurat yang Menjelang ini, biar nanti menjadi satu bahan pertanyaan untuk teman-teman berikan kepada penulis, bahwasanya dalam buku ini agama yang diberikan kepada seseorang adalah agama warisan. Tidak salah ketika Afi Nihaya ketika waktu itu viral dengan tulisan agama warisan mengatakan agama yang diberikan kepada seseorang ini hanyalah agama yang diberikan oleh orang tuanya, atau bisa disebut sebagai agama warisan. Ya memang tidak salah, karena ketika kita lahir kita tidak bisa memilih kita akan memilih agama yang mana. Tinggal bagaimana pencarian kita terhadap agama yang sudah diberikan kepada kita. Apakah kita mendalami atau kita meninggalkan agama yang sudah diwariskan kepada kita. Agama warisan bisa saja kita berubah pikiran, berubah untuk berpindah agama, berpindah keyakinan. Namun sebagai generasi muda, sebagai kaum terpelajar, kita tentunya harus mendalami terlebih dahulu. Ketika kita lahir sebagai seorang muslim, kita dalami dulu tentang keislaman. Pengetahuan keislaman kita apakah sudah memantapkan diri kita sebagai seorang muslim, ataukah akan mengantarkan kita untuk menjadi seorang non-muslim. Ini yang perlu diperhatikan juga untuk kawan-kawan semuanya yang hadir pada hari ini. Dalam buku ini juga dikisahkan bahwasannya bagaimana peradaban Islam yang dimulai dengan pengetahuan. Ketika kita menengok dari peradaban Baghdad, di situ kita bisa melihat bagaimana Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Harun Ar-Rasyid yang mulai mendirikan ataupun mulai membuat Islam dengan kemajuan pengetahuan. Masjid-masjid yang hari ini hanya menjadi satu panggung politik
di masa dahulu masjid dijadikan sumber pengetahuan, penyalinan dan juga penerjemahan buku-buku dari luar Baghdad dilakukan dan kemudian dikaji bersama-sama. Tidak kalah saingan, kalau kita bisa katakan tidak kalah seru ketika kita melihat dinamika hari ini, UKM LPM dinamika hari ini. Mungkin salah satu gagasan dari Mas Raha juga ingin menjadikan dinamika sebagaimana peradaban Baghdad pada waktu itu. Kita mulai mengobrolkan buku, melakukan kajian-kajian, kita melakukan kelas penelitian, kita masukkan teman-teman yang fokus penelitian siapa saja, kita mulai ada memilah mahasiswa yang fokus di kelas penelitian siapa, yang fokus di obrolan buku siapa. Jadi kita tetap berjalan beriringan dan kita memiliki fokus masing-masing. Dan dari fokus masing-masing kita bisa melihat berbagai karya yang hari ini sudah mengharumkan IAIN Surakarta. Dari alumni ataupun dari pengurus dinamika ataupun anggota di era kepemimpinan Raha Bistara. Wah, ngeri kali. Jadi pada waktu itu kita bisa melihat bagaimana ada Mas Aryan, kemudian ada Mas Fikri, ada teman-teman yang lainnya yang kemudian berhasil menembus ke Buak ya pada waktu itu, mengantarkan, mengharumkan nama IAIN Surakarta dan UKM LPM Dinamika pada waktu itu juga, dengan membawa secari kertas untuk terbang keliling Indonesia. Ini yang perlu dicontoh, ini yang perlu dijadikan motivasi kepada generasi muda, bahwasanya dengan karya kita bisa berkeliling ke dunia. Mas Endi pada waktu itu, Pak Jainal dan lain sebagainya selaku pembina juga mengatakan bahwasanya memang benar, ketika kita sebagai seorang terpelajar, ketika kita sudah terjun dalam UKM LPM Dinamika, maka carilah buku-buku dengan metodologi. Haram hukumnya untuk teman-teman UKM LPM Dinamika membaca buku Terelie. Itu yang disampaikan ketika kita melakukan seminar proposal pada waktu era kepemimpinannya Mas Raha Bistara. Jadi kita memang fokus pada buku-buku hasil penelitian, buku hasil disertasi, hasil tesis dan lain sebagainya. Dan itu menjadi satu kerangka pikiran bagi kita untuk mengesampingkan buku-buku yang tidak menjadi kebutuhan bagi seorang terpelajar, dan membentuk satu kerangka pikiran pada kita untuk berpikir secara ilmiah. Gitu. Itu saja ya Mas Raha, karena sudah panjang lebar. Ya, karena tadi sudah saya bilang bahwasanya saya hanya menambahkan sedikit saja karena sudah terlalu panjang juga yang disampaikan oleh Mas Raha. Dan secara kapasitas kalau saya membicarakan tentang filsafat nanti jauh, bukan kapasitas saya kalau membicarakan filsafat. Takutnya nanti ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kaidah-kaidah filsafat, gitu kan. Jadi untuk buku yang saya kira menjadi satu bahan penting untuk teman-teman baca untuk mengerti dunia filsafat, paling tidak pemikiran-pemikiran filsafat bisa dibaca dari bukunya Mas Raha Bistara, Menggurat yang Silam, Menyurat yang Menjelang, berupa pemikiran-pemikiran tokoh populer di masanya, tokoh-tokoh yang sudah teruji secara pemikiran, memiliki kapasitas yang pas sesuai dengan apa yang dibicarakan, apa yang diungkapkan, apa yang dipikirkan, kemudian menjadi satu buku perpanjangan ingatan kita melihat filsuf pada masa dahulu dengan karakter-karakter yang berbeda, mulai dari Ibnu Arabi, Al-Hallaj dan lain sebagainya. Dari pemikiran-pemikiran itulah kita harusnya bisa berpikir bahwasanya peradaban Barat juga tidak bisa memungkiri peradaban Barat era Renaissance juga bagian daripada sumbangsi pengetahuan yang dilakukan oleh Ibnu Rus pada waktu itu. Dan Ibnu Rus pun di Eropa sangat dihargai, namun di dunia Islam mungkin ada sedikit banyak yang kurang tahu tentang Ibnu Rus dan mulai dilupakan siapakah Ibnu Rus, dan mereka mulai hanya mengingat Al-Ghazali dan taklid semata dengan hukum-hukum yang ada di Islam. Mereka hanya mengkaji fikih,
Mereka melupakan sejarah kejayaan Islam dengan penghancuran, pembakaran buku terbesar Islam pada masa itu, dan kini masyarakat muslim hanya fokus kajian pada fikih dan lain sebagainya. Mereka mulai melupakan pemikiran-pemikiran dan mereka mulai taklid buta, tidak mau mengkaji secara serius tentang agamanya sendiri. Mungkin cukup itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, dari teman-teman mungkin ada yang mau nanya dulu atau ingin berdialog dengan Mas Raha atau Mas Azwan Anas. Kalau belum, biar saya saja yang bertanya terlebih dahulu. Mas, begini, jadi saya membaca buku Anda ini, salah satunya Anda ini mengkritik soal Al-Ghazali seperti itu. Nah, kita kan sering ya ketika di pesantren itu kajian-kajian fikih, terus kajian-kajian tasawuf seperti itu. Nah, tapi di pesantren itu sendiri kan, terutama di pesantren salaf itu belum yang namanya kajian filsafat seperti itu. Nah, mungkin pandangan Anda seperti apa dari kritikan Anda kepada Al-Ghazali seperti itu? Mas Azwan mungkin nanti kalau ingin menambahkan juga diperbolehkan. Yang punya kapasitas. Iya, sebenarnya bukan ini ya, bukan kapasitasku untuk mengkritik Imam Al-Ghazali, karena beliau ini filosof, sufi, terus yo ahli hadis, yo ahli Quran, yo ahli fiqh. Tapi dalam tulisan itu saya menulis buku judul tentang Al-Ghazali Vis-a-vis keraguan. Karena seiring berjalannya waktu, Imam Al-Ghazali itu kan diibaratkan mencari jati dirinya. Pertama dia masuk ke golongan teolog gitu kan, dia fokus membahas bagaimana teologi, tapi dia tidak menemukan hatinya itu tidak menemukan ketenangan. Kemudian dia berpindah ke filsafat, dia juga tidak menemukan ketenangan. Bahkan dia mengkritik filsafat dalam kitabnya Tahafudul Falasifah, itu dia mengkritik sampai ada 29 item yang Al-Ghazali kritik dalam kitabnya itu. Bahkan di Ihya sendiri juga dia mengkritik beberapa kajian-kajian mengenai filsafat. Nah, dalam Kimyatus Sa'adah, kitabnya Imam Al-Ghazali, dia juga mengkritik bagaimana fikih, bagaimana tasawuf itu dikritik habis-habisan, dikuliti habis-habisan. Kemudian dia juga ke sufi. Sufi dia juga tidak menemukan ketenangan hidup. Nah, terakhir dia ma'rifah ya. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu ma'rifah, dia sudah ma'rifat baru menemukan kebahagiaan. Bahkan di akhir hayatnya dia itu sempat tidak bisa berjalan karena memikirkan bagaimana sih jiwaku ini bisa menemukan ketenangan hidup. Semakin dia belajar keilmuan, semakin dia tidak menemukan ketenangan hidup. Dan bahkan walaupun banyak pengkritik orientalis barat itu mengatakan seperti Hedi Gorba itu mengatakan karya-karya yang dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali itu yang paling autentik itu hanya satu, yakni Ihya Ulumuddin. Selain karya Ihya Ulumuddin adalah karya-karya atas dasar politik, atas dasar uang, atas dasar jabatan. Dia menulis kitab Tahafudul Falasifah itu karena dia ingin diangkat menjadi rektor di Universitas Damaskus. Para ulama, para fuqaha itu membuat semacam kayak sayembara, siapa yang bisa mengkritik filsafat secara otomatis dia dijadikan rektor di Universitas Damaskus pada saat itu. Lah, orang yang bisa mengkritik filsafat secara mendalam itu Abu Hamid Al-Ghazali itu tadi dalam kitabnya Tahafudul Falasifah. Walaupun nanti dikritik ulang oleh Ibnu Rus dalam kitabnya Tahafud atau koherensi inkoherensi. Dan ini menjadi dilematis. Saya bukan kapasitas, tapi saya ingin merinci bagaimana Imam Al-Ghazali itu tidak bisa menemukan jati dirinya di dalam sebuah ilmu pengetahuan. Maka dia lawannya itu Al-Ghazali vis-a-vis keraguan, dia lawan keraguan diri dia sendiri. Dia melawan bagaimana bisa menundukkan egonya terhadap keraguan dirinya sendiri.
Dan ini saya kira buat teman-teman yang concern mengkaji berbagai ilmu pengetahuan pasti kayak gitu. Dia tidak bisa menemukan bidangnya yang fikih, entah itu hadis, dia tidak akan menemukan ketenangan di situ. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Maka dia pantas kiranya ketika disebut sebagai Hujatul Islam kayak gitu, karena dia sebagai seorang pemikir, seorang teolog, seorang ahli hadis, ahli sufi dan sebagainya. Maka saya kira teman-teman ketika membaca karya-karya Al-Ghazali, misalkan Ihya, entah itu Qimatus Sa'adah, entah itu Tahafudul Falasifah, ini saya membaca ada semacam ketidakpastian, ada semacam keraguan dia menetapkan suatu teori. Dan saya kira ketika saya membaca kitabnya Ibnu Rushd itu ya memang iya, saya kira kritiknya Al-Ghazali itu termasuk kritik atas dasar politis, bukan atas dasar keilmuan. Ya walaupun Al-Ghazali ahli filsafat, ahli kalam, ahli tasawuf, dia mengkritik tasawuf, mengkritik filsafat. Tapi saya baca dari karya-karyanya Al-Ghazali kemudian dibandingkan dengan karya-karya yang sesudahnya seperti Faslul Maqal Bainahuma wa Syariahnya Ibnu Rushd, itu kritik Al-Ghazali ternyata dia hanya sekedar kritik politis, bukan kritik atas dasar keilmuan kayak gitu. Dan saya kira memang pada waktu itu para fuqaha ini sangat benci terhadap filsafat, para ahli tasawuf sangat benci terhadap filsafat, karena filsafat itu di sejarah ya, filsafat itu salah satu pengetahuan yang membawa Islam sampai puncak keperadaban. Dan abad pertengahannya Islam itu hancur hilangnya filsafat, juga hancurnya kejayaan Islam. Walaupun nanti ada di Mesir itu Fatimiyah itu masih jaya, tapi berhentinya peradaban Islam karena berhentinya filsafat. Bahkan Ibnu Khaldun sendiri yang sebagai pemikir modern yang terakhir dalam dunia filsafat, dia mengatakan hal itu dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Berhentinya filsafat, berhentinya peradaban Islam. Maka majunya peradaban Barat itu berasal dari filsafat. Maka yang dilakukan oleh orang-orang gereja dulu di Barat seperti Agustinus, Thomas Aquinas itu ya mengedepankan filsafat. Maka yang terjadi di Barat timbul Renaissance, Aufklärung gitu. Yo, filsafat. Dan Barat sampai sekarang besar yo karena filsafat, entah itu filsafat saintis, entah itu filsafat bahasa, entah itu filsafat, besarnya di Barat. Dan kalaupun ini ramalannya Ibnu Khaldun ya dalam kitabnya Al-Muqaddimah, kalaupun Islam ingin berjaya kembali, yo kembali ke filsafat. Makanya filosof-filosof kontemporer Muslim seperti sekarang Syekh Hussein Nasr, Hasan Hanafi, Abid Al-Jabiri, Muhammad Arkun, kemudian ada Misbah Yazdi, kemudian Mutahari itu yo dia pengembang filsafat yang ingin mengembalikan the golden of age-nya Islam. Karena tanpa filsafat itu kita tidak bisa mengembalikan kejayaan Islam. Kalau kata-katanya Al-Jabiri kayak gitu, dalam kritik nalar Arabnya kayak gitu. Justru kemunduran Islam itu karena umat Islam itu lebih mengedepankan nalar irasional daripada rasionalitas. Dia lebih mengedepankan sofistik daripada mengedepankan rasio. Kritiknya Al-Jabiri kayak gitu dalam bukunya Kritik Nalar Arab seperti itu. Kalau misalkan Islam ingin kembali pada zaman keemasan, katanya Al-Jabiri ya harus seperti itu. Nah, saya temukan diri Imam Hamid Al-Ghazali itu yo ada semacam keraguan ketika dia mengkritik satu term keilmuan. Entah itu dia mengkritik para mutakallim, entah dia mengkritik para filosof, entah itu dia mengkritik para ahli sufi. Dia semacam ada keraguan. Dia tidak menemukan ketenangan ketika dia semakin mengkritik, dia itu semakin ragu. Dan ini juga nanti yo dibantah habis-habisan sama Ibnu Rushd itu dalam kitabnya itu tadi kayak gitu. Maka di buku ini saya menjelaskan bagaimana keraguan Al-Ghazali itu
keraguan dirinya sendiri kayak gitu. Semakin kamu ragu, kata Al-Ghazali itu, semakin dirimu ragu, maka semakin dirimu itu akan menemukan jati dirimu sebenarnya kayak gitu kalau kata Al-Ghazali. Maka dia kenapa mengundurkan diri sebagai rektor di Damaskus itu ya karena dia menemukan keautentikan keilmuannya itu lewat Ihya Ulumuddin itu. Dan itu yang saya yakin sampai sekarang jarang ya mahasiswa sekarang mau berani seperti Al-Ghazali masuk ke ekonomi, masuk ke filsafat, masuk ke syariah, masuk ke sejarah. Jarang sekali. Dan saya pikir Al-Ghazali menjadi satu-satunya filosof muslim yang namanya sampai sekarang itu masih dikaji di kalangan pesantren. Pesantren itu mata kuliah wajib di pesantren itu mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Selain kitab Ihya Ulumuddin dianggap bid'ah dan haram. Di pesantren loh, ini fakta loh, pesantren-pesantren di Indonesia itu lebih ini loh. Di pesantren, kurikulum pesantren dalam bukunya Karen Stranding itu, kurikulum pesantren itu kurikulum yang tidak bisa membawa peradaban kalau katakan Steinbeck itu. Nah memang iya, saya yakin di dalam pesantren-pesantren itu kita tidak diajarkan bagaimana mengkaji kitabnya Ibnu Khaldun misalkan, mengkaji kitabnya Ibnu Rus misalkan, mengkaji kitabnya Al-Farabi misalnya, Al-Madin atau Fadil, itu tidak. Tapi di pesantren ya kadang ya futuha-futuha itu gitu kan, Ihya, Fathul Majid, Fathul Qorib dan sebagainya, dan itulah itu di pesantren kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Aswan, silakan. Tambahan saja ya. Mungkin agak panjang juga bahwasanya kalau kita berbicara Al-Ghazali, kalau dikatakan Tahafut Al-Falasifah, kalau dari Ahmad Sam bukunya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, di situ dikatakan bahwasanya Tahafut Al-Falasifah ini bukan mengkerdilkan filsafat, tidak seperti halnya yang diketahui oleh orang-orang Islam hari ini yang mengatakan bahwasanya filsafat tidak boleh dipelajari oleh orang-orang Islam. Akan tetapi Al-Ghazali ketika dalam buku itu juga dikatakan bahwasanya Al-Ghazali menentang filsafat pada waktu itu karena filsafat menyerang, ada nilai-nilai Islam yang diserang oleh filsafat. Dari situlah Al-Ghazali kemudian merenungkan, mempelajari filsafat, kemudian menentang filsafat sebagai salah satu penyerangan terhadap filsafat demi mempertahankan nilai-nilai keislaman. Nah nanti lebih jelasnya benar apa salahnya nanti mungkin dari Rahabistara bisa mengklarifikasi apakah itu benar, karena itu dari satu sudut pandang buku yang berbeda dari yang disebutkan oleh Mas Rahabistara. Jadi pada waktu itu ketika kemudian dibantah oleh Tahafutnya Ibnu Rus juga, bahwasanya Tahafut Al-Falasifah ini dijelaskan untuk menentang nilai-nilai filsafat yang menentang nilai-nilai Islam. Itulah dasar yang digunakan oleh Al-Ghazali menulis Tahafut Al-Falasifah. Dan di buku Martin van Brunissen juga dijelaskan di buku kitab kuning Tarekat, pesantren dan tarekat, itu juga dijelaskan bagaimana buku-buku kitab-kitab populer yang sampai hari ini dipakai di pesantren itu sudah ditentukan dari jauh-jauh hari. Jadi ketika kita melihat ataupun menanyakan kenapa tidak ada buku filsuf ini, kitab filsuf ini tidak dijadikan sebuah kajian atau pengajian dalam pesantren, ya karena kiai-kiai dari dulu sampai hari ini mengikuti tradisi yang sudah dibuat oleh kiai-kiai sebelumnya. Jadi kitab-kitab itu sudah ditentukan oleh kiai-kiai dahulu yang memulai atau yang mengawali adanya pesantren yang ada di Indonesia. Maka kata Martin van Brunissen, kita lihat kitab-kitab yang menjadi bahan ajaran dalam dunia pesantren
ya kitab itu saja, dan itu menjadi kitab populer yang ada di Indonesia dan tidak akan bisa digantikan oleh kitab-kitab yang lain, karena kiai itu ikut dengan kiai-kiai yang sebelumnya, mengikuti sanad dari kiai-kiai yang sebelumnya, dan secara otomatis mereka tidak akan kemudian wah Fathul Qorib kok ini gak cocok diganti wae. Gak mungkin seperti itu, karena mereka memiliki sanad yang jelas, turunan keilmuan yang jelas, dan mereka kemudian mempraktikkan itu dalam dunia pesantren. Seperti itu sih. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menanyakan sesuatu. Oke, satu. Ada lagi? Satu dulu ya. Maju masnya. Ya udah. Kok mbak itu? Kilo. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tuh selalu kagum gitu dengan seseorang yang bisa menulis, seseorang yang bisa bercerita dengan lancar. Kalau kata seorang dosen di podcast Fakultas Syariah itu, if you want to write, you have to read first. Jadi kalau mau menulis harus banyak. Jadi kalau mau menulis harus banyak membaca dulu gitu. Nah, yang saya pengen tahu tuh titik di mana Mas Azwan atau Mas Raha itu merasa butuh akan membaca, lalu perlu untuk menulis, sampai sekarang bisa berhasil menjadi konten kreator dan juga pendakwah literasi. Itu kapan? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Helmi Fauzi, izin bertanya. Memperkenalkan diri bareng. Iya, ya Dim. Oke, pertama tadi yang dipaparkan oleh Mas Raha itu ya, memang saya itu dulu memang sukanya sejarah. Cuma akhir-akhir ini karena ketemu jenengan itu ada juga suka filsafat ketika itu. Karena guru saya itu pernah bilang sejarah dan filsafat itu seperti dua sisi mata uang. Kalau sebelahnya hilang itu nanti kurang lengkap kayak gitu. Jadi saling melengkapi. Nah, yang tadi Mas Raha paparkan itu kok ternyata nyambung dengan satu buku yang kemarin baru saya baca. Itu karyanya Firas Al-Khatib. Ya, dari Illinois itu ya. Bahwa pada tahun 872 Masehi di Mesir Fustat itu ada seorang bernama Ahmad bin Tulun yang mendedikasikan 60.000 dinar untuk membangun sebuah rumah sakit yang ternyata terfokus untuk mempelajari anatomi tubuh. Bahkan di era-era tersebut Ibnu Sina itu sudah menemukan hubungan antara fisik dengan mental. Jadi hubungan antara penyakit itu yang kalau saya baca dari bukunya Firas itu mendahului Jung dan Freud, betul ya, ada istilah dua orang tersebut. Dan saya semakin terkagum-kagum lagi itu karena ada orang ya, saya lihat itu namanya Ibnu Haytham kalau tidak salah, yang menemukan konsep kamera obscura pertama ketika sedang di penjara. Itu dia justru menemukan sebuah teknologi baru, bagaimana dari penemuan kamera obscura sederhananya itu dia mengetahui bagaimana konsep mata itu bekerja. Nah, terus tadi saya sedikit terpantik ketika Mas Raha mengatakan bahwa kemunduran Islam itu karena menjauh dari filsafat atau ilmu pengetahuan. Dan memang itu yang saya dapatkan dari sejarah, bahwa hal yang paling parah ya, bagaimana di era Abbasiyah itu maju, tapi di tahun 1812-an itu pernah ada kejadian Suriah itu kena paceklik, jadi terkena serangan hama belalang. Tetapi ketika mau ngimpor itu pestisida dari Eropa itu oleh Syekhul Islam diharamkan karena dianggap produk kafir. Terus solusinya apa? Dilempari buhul. Buhul ini kene koyok apa itu? Itu raja. Nah, raja. Iya raja. Jadi tulisannya bapak dilempar gitu. Nah, ternyata nek orang pesantren mungkin tahu ya istilah raja itu ya. Ternyata
Pak Ceklek itu tidak usai, malah habis tuh kebunnya dimakan oleh belalang karena pestisida haram. Kemudian yang dipakai adalah rajah tadi. Nah, sampai akhirnya saya itu berada di posisi tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Rodok wedi-wedi juga sih. Sebenarnya, apakah kemajuan Islam itu dipengaruhi oleh kemajuan filsafat sebagaimana yang dicetuskan oleh Ibnu Sina, Ibnu Haytham tadi itu, ataukah sebenarnya oleh faktor lain? Karena kadang saya mikir begini, kalau saya terlalu condong ke pemikiran rasional, ya kemudian mungkin saya jadi nggak kurang percaya dengan istilahnya ono raja, ono karomah dan sebagainya. Wah, ojo-ojo kok suwe-suwe jadi ateis ya gue. Nah, itu soalnya yang pernah dikhawatirkan gitu loh. Apakah nanti seperti itu? Tapi memang dari sejarah itu yang saya lihat faktanya demikian gitu. Era kemajuan Islam itu era di mana ilmu pengetahuan, sains itu dipelajari dengan betul-betul bahkan di dalam masjid gitu. Jadi membatasi ini Mas ngen orang kebelandangan gitu loh. Itu yang saya rada wedi-wedi masih takut. Dan kemudian untuk yang Mas Azwan tadi ya, yang apa haram membaca buku Terelie untuk medeni. Dulu saya satu mazhab sama jenengan Mas. Jadi adik saya itu penggemar apa garis kerasnya Terelie, Bocandra, Rintik Sendu, bukunya banyak sekali dan kayak gitu. Saya melihat buku apa gini. Ini buku orang ngawang gitu loh, nggak ada faktanya gitu. Buku itu ya sejarah, ya filsafat ngono. Sampai akhirnya kemarin saya bertemu dengan Pak Zaki di sini, ya dosen yang mengisi kelas esai di sini. Beliau mengatakan bahwa di dalam dunia literasi itu ada istilah book shaming gitu loh. Jadi rasisme terhadap golongan buku tertentu gitu. Nah dari situ saya mendapat sedikit apa ya istilahnya koyo wangsit gitu ya mungkin. Jadi dapat pencerahan bahwa buku-buku tersebut mungkin perlu karena buku tersebut adalah buku-buku sastra. Tanpa sastra, aksara kehilangan rasa. Tanpa rasa, aksara kehilangan cinta. Tanpa buku itu dicintai, orang akan hanya merupakan kerangka yang bergerak tanpa ada literasi di dalamnya. Itu yang saya pahami dari Pak Zaki. Dan ketemu Pak Azwan ini tadi saya jadi goyah lagi. Apakah benar mazhab saya yang dulu? Kalau iya saya balik lagi gitu loh. Ya mungkin itu aja. Jadi saya penuh dengan keraguan-keraguan. Ya terima kasih, itu saja. Oke, mungkin tadi dari Mbak Putri itu menanyakan titik di mana butuh membaca dan menulis. Nah, mungkin dari Mas Azwan atau Mas Rahagil menanggapi. Untuk pembahasan kita dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan. Yang pertama, kapan kita butuh untuk membaca? Selagi kita merasa bodoh, selagi kita merasa minim pengetahuan, maka membacalah. Selagi kita masih mengatakan diri kita Islam, membacalah. Karena yang diturunkan pertama itu adalah Iqra, bacalah. Jadi untuk menguatkan iman kita juga, selain membaca Al-Quran yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim, Allah, kita juga perlu untuk mengisi nutrisi kepala kita, nutrisi otak kita dengan bacaan-bacaan yang bermutu, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan diri kita. Kalau kita terpelajar ya seperti itu tadi, dengan buku-buku yang memiliki metodologi, buku-buku yang berbobot. Kalau tadi ada yang bilang book shaming dan lain sebagainya, nanti kita langsung nyambung ke sana, nggak apa-apa ya? Ya, jadi untuk book shaming dan lain sebagainya, memang kita harus melihat kapasitas siapa yang membaca buku itu, dan lagi di posisi mana dia ketika membaca buku. Ketika kita di dalam UKM penelitian, kita membaca buku Terelie kan nggak matching dong. Gitu. Jadi katanya kita seorang peneliti, tapi bahan bacaan kita Terelie. Makanya ketika waktu itu, ketika seminar proposal kita
dari dosen-dosen penguji mengatakan dalil haram dibaca oleh teman-teman dinamika. Ya supaya teman-teman dinamika ini belajar metodologi penelitian yang ada di dalam buku-buku, hasil disertasi, hasil tesis dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan kita dulu juga pernah memiliki inisiatif untuk membedah buku yang memiliki metodologi penelitian. Itu. Mungkin dari teman-teman dinamika yang akan datang barangkali ingin melanjutkan inisiatif tersebut. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu kita berada di posisi di mana, gitu. Jadi ketika kita berkumpul dengan teman-teman sastra ya paling yang dibaca tetap bukan dari Lie, tetap buku-buku sastra yang lainnya, buku-buku sastra yang memiliki nilai lebih, yang menjadi satu bacaan teman-teman komunitas sastra dan lain sebagainya. Boleh baca Terelie, boleh. Cuman kalau teman-teman UKM LPM Dinamika yang fokus pada penelitian, ya saya harapkan tidak membaca buku Terelie gitu. Dan membaca buku-buku agama Jawa, buku-buku terbitan komunitas bambu, KPG, buku Gramedia yang di situ ada metodologinya. Jadi teman-teman selain membaca juga mencoba untuk memahami metodologi apa yang dipakai dalam buku tersebut. Gitu. Jadi kita membaca, mendapat pengetahuan, kita juga bisa belajar bagaimana buku ini bisa diciptakan. Gitu. Dan kapan kita menulis? Kalau bisa ya setelah membaca ditulis, setelah membaca diresensi. Bagian-bagian mana yang perlu kita tuliskan ya kita tuliskan. Karena ketika kita membaca dan itu hanya menjadi satu bacaan saja, saya kira akan hilang. Karena pengetahuan, salah satu ikatan pengetahuan adalah dengan menuliskan. Dengan tulisan kita bisa mengikat pengetahuan yang ada dalam diri kita. Kalau kita berbicara Al-Ghazali lagi, wah gak kapasitas tuh ngomong kayak Al-Ghazali nih. Kita ketika pada waktu itu Al-Ghazali kesulitan untuk memahami pengetahuan yang sedang digeluti pada waktu itu, Al-Ghazali mencatat kemudian menghafalkan. Dan itu ketika catatan hilang, Al-Ghazali mulai bingung tanpa memahami. Jadi membaca, memahami dan menuliskan. Ini penting sekali untuk kita lakukan. Jadi ketika kita membaca, kita sudah memahami, baru kemudian kita tuliskan. Dan membaca untuk menulis, membaca juga bukan hanya 1-2 buku. Untuk menuliskan satu buah tulisan, itu kita perlu membaca berbagai buku sebagai pandangan, sebagai perbandingan argumen kita dalam tulisan. Gitu. Jadi kapan kita butuh membaca dan menulis ya, selagi kita merasa diri kita bodoh dan butuh pengetahuan ya silakan membaca. Itu sih. Dan untuk Mas Mas Hilmi itu kalau goyah lagi ya gak apa-apa. Artinya perlu perlu untuk melakukan pencarian yang lebih untuk mendapatkan itu. Karena pencarian juga tidak bisa dilakukan sekali 2 kali. Al-Ghazali untuk menemukan untuk menyembuhkan dirinya dari keraguan-raguan juga melewati beberapa hal kan seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya sama Mas Rahal untuk terkait dengan bagaimana filsafat dan lain sebagainya, pertanyaan yang pertama yang diajukan pada Rahab Bistara. Terima kasih. Iya, kalau menurutku gini ya, keilmuan di barat dengan keilmuan di timur itu berbeda. Di barat itu lebih mengedepankan rasionalis, empiris, materialis, sedangkan di timur itu ada hal, kalau dalam bahasanya De Boer itu dalam bukunya The History of Philosophy in Islam itu dia mengatakan ada otentisitas keilmuan yang membedakan keilmuan timur dan keilmuan baratnya itu berupa hikmah. Lah, hikmah di sini diartikan sebagai bersifat metafisika. Jadi nalar akliyah dengan nakliyahnya itu berjalan kalau di timur itu. Kenapa orang-orang dulu, seorang saintis muslim Al-Biruni misalnya yang menemukan titik nol itu, yang menemukan huruf nol, dia menemukan huruf nol itu melalui perenungan metafisik.
melalui perenungan kalau bahasanya Nabi itu ya kholwat kayak gitulah ya. Jadi di timur ini ada perbedaan yang signifikan dengan keilmuan di barat. Barat itu lebih cenderung ya menghilangkan unsur-unsur agama, menghilangkan nilai-nilai religiusitas, menghilangkan nilai-nilai spiritualitas. Sedangkan di Islam tidak. Walaupun dia seorang saintis muslim, semisal Ibnu Haytham, semisal Ibnu Hazm, semisal Al-Biruni, semisal ilmuwan-ilmuwan muslim, saintis, dia tidak menghilangkan nilai-nilai spiritualitasnya. Jadi antara hal yang bersifat rasio dengan hal yang bersifat metafisika, kemudian hal yang bersifat materialis itu bercampur jadi satu. Maka Majid Fakhri dalam bukunya Dua Lentera Peradaban Ibnu Rus itu justru hal-hal yang bersifat metafisika itu yang bisa mencerahkan rasio. Maka Al-Jabiri dalam epistemologi terakhir itu irfan itu tadi lah. Irfan itu tadi bersifat metafisika. Di Islam kayak gitu. Saya kira seradikal apapun filosof muslim tidak akan menyebutnya dirinya seorang ateis. Berbeda kalau misalkan di barat, Nietzsche, Karl Marx itu kan ayahnya itu kan seorang pendeta dan dia keluar dari agamanya. Karena di barat itu lebih mengedepankan rasio daripada hikmah itu tadi. Itu perbedaan antara barat dan timur. Maka secara otomatis misalkan Mehdi Holsani, saya sedang nulis jurnal bagaimana pemikiran Mehdi Holsani dalam hubungan saintis dengan agama. Judulnya Integrasi Agama dan Sains. Nah, Mehdi Holsani itu dalam bukunya Al-Quran Saintis itu dia menyebutkan antara unsur agama dengan unsur sains itu tidak bisa dipertentangkan. Keduanya diibaratkan pohon dan air. Pohon itu saintis, air itu agama. Agama itu bisa menghidupi. Sains itu seperti air dan pohon. Ketika air itu tidak diairkan ke pohon, maka otomatis pohon itu mati. Itu kalau kata Holsani seperti itu. Jadi sains ketika dia tidak dicampurkan, tidak diberi nutrisi-nutrisi tentang agama, maka sainsnya itu sains hanya bersifat sekuler semata. Kalau kata Mehdi Holsani seperti itu, selaku saintis muslim kontemporer dari Iran kayak gitu. Nah, yang saya menjadi kagum sampai sekarang, pemikir-pemikir muslim itu dia walaupun sebagai saintis, dia juga ahli hadis, ahli Quran, ahli fikih, dan dia ahli sufi. Yang secara notabene itu dia tidak bisa lepas dari yang namanya hal-hal yang bersifat metafisika itu tadi. Maka agar terhindar, saya juga bingung kenapa stigma di masyarakat ini orang yang belajar filsafat nanti berujungnya ke ateis. Dan aku juga heran kenapa seperti itu. Padahal Islam sudah membuktikan, orang-orang dulu sudah membuktikan. Ibnu Sina misalkan ketika usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, kemudian dia beralih menjadi seorang filosof dan kemudian menjadi seorang dokter. Tidak ada kata ateisnya di situ. Dia tidak bersifat menghilangkan unsur-unsur agamanya. Tapi semakin dia eksperimental, semakin dia meneliti, semakin dia mengkaji studi, semakin dia dekat dengan Sang Pencipta. Fungsinya agama dan sains itu sebenarnya di situ. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa belajar filsafat itu nanti ujungnya ke ateisme, yo nanti dulu ditelah dulu. Kalau misalkan acuannya ke barat, oke, iya, karena nanti walaupun nanti di barat ada ateisme, tapi nanti ada agnostisisme dulu. Agnostisisme itu nanti dibagi lagi, ateisme juga dibagi lagi. Ateisme jangan dikira tidak percaya Tuhan, dia mempercayai hal-hal yang bersifat spiritualitas. Walaupun nanti spiritualitas itu tidak cenderung ke Sang Pencipta gitu, tapi ada hal-hal yang bersifat metafisik yang menurut dia itu mempengaruhi dirinya kayak gitu. Itu maka dalam bukunya Nietzsche itu Zarathustra itu, saya pikir buku itu ya buku-buku spiritualitas, karena aforisme yang dibuat Nietzsche itu ya spiritualitas. Kalau menurutku, kalau teman-teman membaca bukunya Nietzsche, coba baca aja, nanti terpengaruh dengan Nietzsche lah. Tapi nggak mungkin ateis kalau teman-teman syariahnya udah kuat, kemudian ilmu agamanya udah kuat, saya pikir tidak mungkin. Tapi
kata profesorku di UIN ya, kalau misalkan ada anak belajar filsafat kemudian nanti ateis tidak belajar, itu proses pencarian seperti Al-Ghazali itu tadi. Saya dalam perspektif berbeda ya, karena Al-Ghazali mencari keraguan dan kita yang belajar filsafat juga ada kayak gitu, dibentur dengan keadaan yang membuat kita itu bertanya-tanya, Tuhan itu siapa sih? Kita itu siapa sih? Kalau dalam kajian filsafat itu hal yang lumrah, tapi ketika dibawa ke masyarakat itu akan berbenturan kayak gitu. Maka kalau dalam filsafat itu biasa aja, dia nggak sholat itu biasa aja, mungkin Tuhannya tahu. Mungkin yang disembah karena dalam Islam sendiri kan ada kata-kata as-sholatu bidzikrillah. Jadi sholat itu ya sholatnya makrifat gitu. Sholatnya cuma mengingat Tuhan ya sholat gitu kan. Iya. Tapi memang ada hal-hal tertentu yang itu mencirikan perbedaan antara keilmuan barat dan keilmuan timur. Maka teman-teman yang sekarang belajar di IAIN tidak mengkaji pemikiran timur itu ketinggalan kalau menurutku. Karena di timur itu sangat kaya akan intelektual yang itu menjadi cikal bakal teori-teori yang ada di barat, seperti Mas Hilmi katakan tadi, misalkan Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, itu kan psikoanalisnya itu menganutnya ke timur. Misalkan Emil Durkheim, Auguste Comte, itu semua teori-teorinya menganut ke kitabnya Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Dan itu jarang kita sentuh loh, jarang kita sentuh. Mintanya Peter Berger ya, dia seorang sosiolog Protestan. Dia menggunakan teori-teori sosiologi itu dari kitabnya Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah itu tadi. Dan ini jarang diketahui oleh teman-teman IAIN misalkan, jarang mengaji hal-hal yang bersifat demikian. Maka saya rasa ketika kita mempelajari pengetahuan itu tidak akan tergelincir ke dalam hal-hal yang bersifat ateisme itu tadi. Semakin kita belajar, semakin kita membaca, maka kita semakin ragu dan keraguan itu akan menemukan kepercayaan diri. Maka terakhir Al-Ghazali ya, dia memantapkan dirinya di tasawuf itu tadi. Dia ragu dengan filsafat, dia ragu dengan teologi, dia ragu dengan fikih, dia ragu dengan Al-Quran, dia ragu dengan hadis. Dia menemukan kedamaiannya di tasawuf itu tadi kayak gitu. Itu. Terus kapan saya membaca, kapan saya menulis? Saya kira kalau saya membaca harus setiap hari. Sebisa mungkin setelah membaca itu diresensi. Tapi kalau nulis kayak esai, kemudian nulis jurnal dan yang lainnya, ketika ada pengetahuan teman-teman yang banyak itu menumpuk harus ditulis. Entah itu tulisan apapun itu, nanti teman-teman tulis aja. Setelah ditulis dibaca lagi. Ketika sudah selesai yuk dikirim ke media online. Aku kayak gitu kalau aku. Kapan saya menulis? Ya nggak ada kapan-kapannya, nggak ada. Kalau saya nggak ada waktunya ya. Kalau saya nggak ada waktunya. Pokoknya kalau saya itu nulis, ya nulis, diusahakan setiap hari nulis, entah itu nulis, yang penting saya nulis ya gitu. Orang no. Kalau saya gitu, kalau saya yang penting membaca minimal satu hari itu 50 lembar. Satu hari minimal 50 lembar S2 soalnya. Kalau S3 ya 100, S1 ya 25 lembar. Kalau teman-teman masih S1, satu hari tidak bisa membaca 25 lembar ya. Karena akan digerus oleh peradaban zaman, yakin. Dan aku sudah mengalami ketika saya dulu lulus S1. Saya S1 ngapain aja ya kayak gitu. Karena saya merasakan di S2 wah persaingan ketat gitu kan. Maka untuk teman-teman yang sekarang masih dalam proses belajar, membaca sebanyak mungkin. Karena itu model awal teman-teman untuk terbang dengan tulisan teman-teman. Nulislah. Karena UKM Dinamika kan sudah memfasilitasi bagaimana nulis esai, nulis jurnal yang kayak gitu. Silahkan dinikmati. Karena hasilnya itu nanti, saya mendapatkan hasilnya itu sekarang, bukan kemarin waktu jadi ketua Dinamika, tapi sekarang setelah keluar dari UKM Dinamika kayak gitu. Jadi tetap menulis, tetap membaca, baca, baca, kaji, diskusi dan tulis. Itu jargon yang menurut saya hakul yakin membawa saya ke dalam diri saya yang sekarang gitu. Sudah melewati istihad. Mungkin itu sih dari saya, pesanku ya teman-teman tetap
inilah walaupun ada semacam brainstorming antara jangan baca dari Lie, jangan baca ini, tapi ketika teman-teman ingin mempunyai tulisan yang bagus, pemikiran yang bagus, baca nutrisi-nutrisi yang bagus. Jangan baca nutrisi-nutrisi yang membuat pemikiran itu tidak bagus ya. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ini ada yang mau bertanya lagi atau malah tambah pusing dari penjelasan dari Mas Raha sama Mas Azwan? Saya pengen tanya. Oke. Sudah. Mungkin langsung ke pertanyaan ya. Berbicara tentang filsafat. Filsafat itu pertamanya penuh dengan keraguan. Ketika seseorang itu mulai ragu dengan sesuatu, pasti akan mencari. Terus ketika keraguan itu mulai memuncak dan ketika di puncak-puncaknya, pertanyaan saya, bagaimanakah menurut Anda atau pendapat Anda untuk mengendalikan emosional keraguan itu, Mas? Terima kasih. Pertanyaannya berat ya, karena ini berbicara keraguan. Aku pun sampai sekarang masih ragu dengan filsafat. Tapi gini, seseorang yang belajar ilmu pengetahuan apapun pasti dia akan mengalami keraguan, entah itu filsafat, entah itu ekonomi, entah itu sejarah. Dia akan ragu dengan apa yang dia temukan. Dan itu sudah dibuktikan oleh pemikir-pemikir Muslim, pemikir-pemikir Barat. Pemikir Barat semakin dia menemukan teori, maka teorinya akan dibantah dan itu dia akan ragu dengan teori-teorinya sendiri. Begitu juga di Islam. Apalagi saya yang baru belajar filsafat, pasti saya banyak menemukan keraguan-keraguan itu. Entah itu saya ketika belajar Al-Kindi, kemudian saya belajar Al-Farabi, kemudian meloncat ke Barat, ada René Descartes, ada Immanuel Kant, ada Hegel, ada banyak sekali. Dan itu membuat diri saya ragu, kenapa semacam demikian. Tapi yang jelas ketika dirimu ragu, berarti kamu mulai ada pengetahuan di dirimu, itu yang jelas. Karena misalkan dalam kitabnya Kimyatus Sa'adahnya Imam Al-Ghazali, ketika dia ragu justru dia menemukan sesuatu yang baru, yang uniquely, yang itu tidak bisa ditemukan dimanapun. Dan ketika kamu ragu, justru kamu harus mencari pijakan-pijakan yang lain. Misalkan kamu ragu dengan jurusanmu, pindah ke jurusan filsafat. Enggak bercanda. Tapi ketika teman-teman belajar sesuatu kemudian ragu, silahkan baca lagi, baca dan baca ulang. Ketika kamu sudah yakin, baca teori keraguanmu itu akan semakin menumpuk. Dan semakin kamu ragu dengan dirimu sendiri, maka disitulah kamu nanti akan menemukan, kalau dalam bahasanya Muhammad Iqbal dalam bukunya Asrori Khurdi itu, kamu akan menemukan titik terang yang akan membawamu mencapai puncak kejayaan dirimu. Itu kalau kata bahasanya Iqbal itu ego. Kamu akan menemukan egomu. Ketika kamu semakin ragu, maka kamu harus semakin ada. Dan itu yang kemudian dicetuskan oleh René Descartes, Ojito Erjosum itu tadi. Maka semakin kamu ragu, maka semakin kamu mendapatkan pengetahuan. Dan kamu semakin mendapatkan pengetahuan, kamu akan ragu lagi. Dan semakin kamu ragu, maka kamu nanti di ujung duniamu, di ujung karirmu, kalau kata Iqbal itu, akan ada cahaya yang menyinarimu, dan itu kamu menemukan dirimu itu siapa. Maka dalam bukunya Asrori Khurdi itu, yo aku, kalau kata Iqbal itu aku, ya egoku, kayak gitu. Tapi itu butuh perundangan panjang, butuh eksperimental yang panjang, butuh penjelajahan yang panjang ketika kamu ingin menemukan puncak dari keraguan-keraguanmu. Bahkan Al-Ghazali sampai lumpuh, sampai dia berhenti jadi rektor, sampai dia berhenti jadi seorang faqih, sampai dia berhenti ya karena dia mengalami keraguan-keraguan itu tadi kayak gitu. Jadi kalau menurutku ya belajar terus karena nanti di ujung belajarmu itu, kalau kata Iqbal itu tadi, akan ada cahaya yang membuatmu itu mencapai, menemukan siapa dirimu sebenarnya. Itu mungkin itu dari saya. Tambahan dari Mas Aswan. Karena
Ya, panjang kali lebar ya yang sudah disampaikan oleh Raha, bahwasanya ketika saya membaca buku sejarah itu juga penuh dengan keraguan. Apakah dari sejarah ini satu fakta atau sejarah yang digelapkan? Apalagi kalau kita bicara tentang peristiwa G30S, karena ini sudah mendekati September. Ketika kita membaca G30S, banyak sekali sejarah yang digelapkan. Ketika bagaimana pembunuhan para jenderal dan lain sebagainya, ini akan menjadi satu keraguan kita untuk membaca sejarah-sejarah yang selanjutnya, karena sejarah dimiliki oleh seorang penguasa, seorang pemenang. Dan ketika kita membaca hanya dari satu sudut pandang, maka keraguan-raguan itu tidak akan menemui titik terang. Perlu kita untuk mencari sudut pandang yang berbeda, yang akan menemukan perbandingan antara satu sudut pandang dengan sudut pandang yang lain. Ini yang perlu dilakukan ketika kita dalam posisi keraguan-raguan. Jadi menurutku, kalau dari teman-teman yang sampai hari ini masih ragu akan dirinya sendiri, ragu dengan buku-buku yang dibacanya, ya diteruskan saja. Nanti akan menemukan titik di mana teman-teman menyadari dari keraguan-keraguan yang sebelumnya. Memang dari, kalau kita menilik karya-karya yang ada, ketika kita menilik, kalau dari ekonomi, ketika kita menilik Adam Smith yang kemudian menuliskan satu buah mahakaryanya, The Wealth of Nation, buku 2 jilid tebal yang kemudian dikritik oleh Karl Marx, kemudian dikritik oleh Karl Marx, yang kemudian dari Karl Marx ini menjadi satu buku manifesto komunis, buku Das Kapital 1, 2, 3, kemudian dikritik kembali dan lain sebagainya. Ini menjadi satu keraguan-raguan juga bagi pembaca. Dari teori-teori yang ada ini, siapakah yang kemudian, teori siapakah yang bisa digunakan yang relevan, dan kemudian dari teori siapakah yang paling benar dan lain sebagainya. Jadi kalau masih ragu dan lain sebagainya dari buku yang dibacanya, ya baca terus, baca buku-buku yang menjadi keraguanmu. Nanti akan ditemukan titik terang di akhir dari bacaan-bacaanmu. Dan ketika nanti dari semakin banyak yang buku yang kamu baca, akan semakin baik pula keputusan yang akan kamu ambil, dan akan semakin bijaksana dengan apa yang kamu lakukan. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, itu tadi yang dipaparkan oleh Mas Rabistara dan Mas Azwan Nas, yang pada intinya itu buku ini terbit dikarenakan ada dorongan dari teman-teman beliau dan dari dosennya. Dan untuk pemikiran Islam, nah mungkin kita perlu lagi mengkaji bahwasanya tidak hanya disiplin dalam satu ilmu saja. Mungkin nanti kalau anak pesantren mungkin bisa usul ke kiainya kajian untuk Ibnu Rus dan sebagainya. Nah, saya di sini sebagai moderator pamit undur diri. Mungkin kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.